Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, pada kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan perihal bahwa hidup kita ini tak ubahnya seperti sebuah perjalanan. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan di tempat yang lain. Hidup itu membutuhkan tujuan. Tujuan itu pada intinya sebagai arah untuk bagaimana kita bertindak, untuk bagaimana kita mempersiapkan diri dalam sebuah perjalanan. Di dalam kehidupan umpamanya bisa saja kita menentukan, tujuan hidup saya adalah menjadi orang kaya. Sah-sah saja. Sebagai manusia kita menentukan tujuan ingin menjadi kaya. Karena kita ingin menjadi kaya, maka tindakan-tindakan apa saja yang akan kita lakukan untuk membawa kita sampai kepada tujuan menjadi orang kaya itu. Peralatan apa saja, fasilitas apa saja, modal seberapa yang harus kita persiapkan untuk mencapai tujuan kita menjadi orang kaya. Wah, saya tidak perlu menjadi orang kaya, karena yang terpenting hidup itu adalah punya ilmu. Oke. Boleh saja kita menentukan ingin menjadi orang yang berilmu. Kalau tujuan kita ingin menjadi orang yang berilmu, tentu perbuatan, langkah-langkah yang kita tempuh, fasilitas, kendaraan, jalur yang akan kita pilih, itu berbeda dengan kalau kita bermaksud ingin menjadi orang kaya. Jadi berbeda. Oh, saya bukan mau menjadi orang yang berilmu. Di dalam hidup saya yang terpenting adalah anak-anak saya, keturunan saya menjadi orang yang baik kehidupannya di masa yang akan datang. Baik, sah saja. Kita akan berjuang bagaimana agar anak dan keturunan kita menjadi orang yang baik, yang sejahtera, yang dihargai oleh masyarakatnya, barangkali begitu, di masa yang akan datang. Maka tindakan-tindakan yang kita tempuh, yang kita pilih akan berbeda dengan tindakan-tindakan kalau kita menentukan bahwa tujuan kita ingin menjadi orang kaya. Tujuan kita ingin agar anak-anak kita menjadi orang yang berilmu. Lain lagi. Banyak yang bisa kita tentukan, kita rumuskan. Hidup kita untuk apa sih? Tujuan perjuangan hidup kita apa? Banyak sekali pilihan. Ada orang yang agak lebih normatif. Misalnya, yang penting hidup kita ini adalah ya enaklah, seneng. Ya, hari ini cukup makan, besok lumayan enak. Itu tidak ada kesulitan-kesulitan sifatnya, tidak punya musuh, ya,
bertetangga baik, punya teman banyak. Itu bentuk-bentuk yang saya katakan sebagai normatif. Saya gak penting harta, ilmu, gak penting-penting amat bagi saya lah. Anak saya, lihat aja nanti. Yang penting saya ingin hidup bahagia. Nah, ini satu tujuan juga di dalam hidup. Orang yang menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan hidupnya, maka tindakannya, perbuatannya, tahap-tahap yang dilakukannya untuk mencapai tujuan itu akan berbeda dengan orang yang tujuan hidupnya ingin menjadi orang kaya raya. Bagi dia cukup makan hari ini juga sudah lumayan. Besok bisa makan, ya itu yang dikehendaki. Nggak punya harta yang melimpah, nggak apa-apa. Ya ilmu sedikit, cukuplah dengan ilmu sedikit itu langsung diamalkan umpamanya. Itu bentuk tujuan kehidupan manusia yang normatif sifat. Kawan-kawan sekalian, yang terpenting dalam perbincangan kita pada kali ini adalah kita harus menentukan tujuan. Kalau di pertengahan kehidupan kita atau di dalam perjalanan kita belum ada tujuan, ibarat orang yang sudah sampai kepada stasiun pertengahan jalan, ditanya, mau kemana dek? Mau kemana mas? Kalau kita belum ada tujuan, maka buru-buru sekarang juga harus kita tentukan tujuan kita mau kemana. Jangan sampai terlambat. Tiba-tiba waktu sudah habis, tiba-tiba kendaraan sudah berhenti, tiba-tiba perbekalan kita sudah tidak mencukupi lagi, kita belum punya tujuan. Jadi tujuan bisa juga kita tentukan ketika kita sedang di tengah perjalanan. Yang penting kita ingat bahwa tujuan adalah sebuah keharusan. Dan bisa jadi tujuan yang paling mulia, tujuan yang paling bisa dikerjakan oleh semua orang itu adalah kebahagiaan tadi. Rumah boleh kecil, rumah gubuk, tapi hidup bisa bahagia. Rumah besar belum tentu bahagia. Punya anak banyak mungkin bahagia, tapi bisa juga sebaliknya. Punya ilmu pengetahuan yang tinggi, mudah-mudahan bisa menjadi hidup bahagia. Tapi tidak selalu demikian. Banyak orang yang punya ilmu tinggi, tapi hidupnya sengsara, tidak bahagia. Jadi kawan-kawan sekalian, perbincangan ini ingin mengingatkan kepada kita semua agar jangan lupa menentukan tujuan perjalanan hidup kita, karena hidup kita ini mirip-mirip seperti sebuah perjalanan yang kita lakukan hari-hari di dunia ini. Terima kasih, mudah-mudahan ini menginspirasi, menggugah kembali untuk masing-masing kita memperbaiki kualitas kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.